Kisah Nabi Ibrahim dan pertanyaan masa kecil tentang Tuhan. Nama Nabi Ibrahim kerap seliweran apalagi ketika perayaan Idul Adha. Kisahnya bersama sang anak Ismail menjadi awal mula ibadah kurban dalam perayaan tersebut. Pengorbanan keduanya demi mendapatkan ketakwaan dan wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas dijadikan teladan umat Islam. Tapi jauh sebelum itu, sebelum diangkat menjadi Nabi Allah, Ibrahim melalui proses dan perjalanannya mencari Tuhan. Dikutip dari buku The Prophet, Kisah Hikmah 25 Nabi Allah. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang kini dikenal sebagai negara Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Ibrahim lahir saat negeri Babylon sekarang Irak diperintah oleh Raja Namrud bin Kan'an. Pada masa kepemimpinan Namrud, karena sebuah mimpi, dia pernah membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Karena itu orang tua Ibrahim sempat menyembunyikannya ke gua. Ayah Ibrahim, Azar bin Tahur, bekerja sebagai pembuat berhala pada masa itu. Dia sering diminta untuk membantu menjual patung-patung tersebut. Di tengah itulah terbersit berbagai tanya mengenai keberadaan patung-patung itu. Di negeri yang ditinggal Ibrahim, sebagian penduduknya menyembah berhala, sebagian lagi menyembah matahari, juga bulan dan bintang. Sebagian orang saat itu meyakini adanya banyak Tuhan yang diwujudkan dengan patung-patung berhala. Melihat itu, pertanyaan mengenai Sang Pencipta pun muncul dalam benak Ibrahim kecil. Waktu itu usianya masih 7 tahun. "Ayah, siapakah yang menciptakan manusia?" tanya Ibrahim yang sesaat setelah menghampiri sang ayah. "Yang menciptakan manusia adalah manusia, karena aku yang membuatmu dan ayahku yang membuatku," jawab ayahnya. "Tapi ayah, bukan itu yang aku maksudkan, karena aku pernah mendengar seorang kakek menangis sambil berkata, 'Oh Tuhanku, mengapa engkau tidak memberikan seorang putra kepadaku?' tanya Ibrahim lagi. "Itu benar anakku, bahwa Tuhan membantu manusia untuk membuat manusia. Tapi dia tidak melibatkan dirinya dalam proses pembuatan manusia. Yang diperlukan hanyalah seorang manusia yang bermohon kepada Tuhannya," kata sang ayah. "Ada berapa banyak Tuhan, ayah?" Ibrahim masih belum puas. "Tuhan-Tuhan itu tak terhitung jumlahnya anakku," kata ayahnya menjawab. "Oh ayah, apa yang harus aku lakukan jika aku akan mengabdi pada satu Tuhan, sedangkan Tuhan lain akan membenciku karena aku tak mengabdi padanya? Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ibrahim lagi dikutip dari buku The Prophet karya Dian Novianti. Demikianlah Ibrahim kecil bertanya dan terus bertanya. Dia juga menanyakan soal apakah Tuhan itu bernafas. Dan kalaupun Tuhan tak bernafas, bagaimana memberikan nafas kepada manusia? Sang ayah gusar. "Oh ayah, seperti apa sih Tuhan-Tuhan itu?" "Ini adalah Tuhan yang aku buat dari kayu palma, sedangkan yang itu dari kayu ivori. Yang di sana terbuat dari kayu zaitun. Bagus, bukan Tuhan yang ayah buat? Hanya saja mereka tidak bernafas," kata sang ayah. "Jika mereka tidak hidup, bagaimana mereka bisa memberi kehidupan pada manusia?" balas Ibrahim lagi. "Ayah, jika Tuhan itu terbuat dari kayu, kenapa ayah menebangi pohon? Berarti ayah sudah menebang Tuhan. Bagaimana cara Tuhan kayu itu membantu manusia untuk menciptakan manusia lainnya? Siapakah Tuhan yang pertama ada? Bagaimana dia ada?" Ibrahim masih bertanya sambil menunjuk ke patung berhala buatan ayahnya. Dalam sebuah ayat Al-Quran diterangkan Ibrahim tumbuh menjadi anak yang memiliki kecakapan akhlak dan kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya.
Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 51. Ibrahim merenung dan terus mencari tahu siapakah Tuhan yang patut dia sembah. Ketika hari jadi gelap, dia melintas bulan dan bintang. Dipandanginya begitu lama. Apakah benar ini Tuhan yang sesungguhnya yang juga disembah banyak orang? Saat dia mulai yakin dan merasa menemukan Tuhan, tapi begitu pagi datang bintang-bintang tersebut menghilang. Sehingga Ibrahim kembali meragukannya. Lantas saat melihat matahari terbit dia berkata lagi, "Inilah Robku, ini yang lebih besar." Namun ketika matahari terbenam, Ibrahim kembali menyaksikan keyakinannya tersebut. Dia lantas berpikir apa yang selama ini diyakini sebagai penduduk Babylon adalah keliru. Dia lantas meminta untuk ditunjukkan kekuasaan Tuhan agar keimanannya semakin mantap. Pertanyaan itu digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakini itu, akan tetapi ini agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung lalu sembelihlah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas setiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Nabi Ibrahim mengikuti perintah itu, dan benar setelah mendengar panggilan Ibrahim atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan bahwa 4 burung itu menghampiri Ibrahim dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Burung-burung yang telah hidup kembali itu lalu hinggap ke depan Ibrahim. Keringat mengucur setelah Ibrahim menyaksikan semua itu sendiri di depan mata kepalanya. Nabi Ibrahim lantas bersujud. Sejak saat itu dia merasa harus menyampaikannya kepada orang tua dan seluruh penduduk Babylon. Tapi jalan Ibrahim tak mudah. Pertama kali dia menyampaikan keyakinannya itu pada sang ayah Azar. Tapi ayahnya menolaknya. Ayahnya marah besar, tapi Nabi Ibrahim dengan tenang menerima kemarahan itu. Dengan kesedihan mendalam, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah seraya tetap mendoakan keselamatan sang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surat Maryam 19 ayat 47 hingga 48. Dari Nabi Ibrahim orang bisa belajar tentang keteguhan hati dan pendirian. Selain itu, Ibrahim juga mengajarkan manusia untuk berani memperjuangkan apa yang sudah menjadi prinsip hidup juga keyakinan. Dalam hal ini ajaran agama. Kisah Ibrahim mengingatkan manusia untuk terus berpikir kritis, mendasarkan laku dan sikap pada argumentasi yang kokoh. Dari berbagai pertanyaan dan proses pencarian Tuhan semasa hidup, Ibrahim tahu bahwa pengetahuan luas diperlukan agar tidak tersesat dan lekas menyadari kekeliruan.